Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman ya, belajar servis teman-teman. Seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya teman-teman ya, kenapa sepeda listrik ini kalau lama nggak dipakai, umpamanya 2-3 hari atau sampai seminggu teman-teman ya, sebaiknya didisconnect kabelnya teman-teman ya, atau diadakan pengecekan rutin. Kalau teman-teman tidak mau lepas kabelnya atau disconnect teman-teman ya, sebaiknya di tiap 2 hari sekali setidaknya dicas teman-teman ya. Nah, kenapa seperti itu teman ya? Nanti kita lihat ini, apa sebabnya kenapa harus seperti itu, harus begitu teman ya? Kenapa harus disconnect atau dicas walaupun tidak dipakai teman ya? Ini saya ada sepeda listrik teman ya. Ini sepeda listrik saya ini sudah lama teman ya, cuma nggak pernah dipakai nih, sekitar 7 bulanan nih. Itu saya pesen ini online ini, tapi pas saya pesen sekalinya ditawarin sama keluarga itu suruh pakai bekas anaknya temennya di luar itu yang merah itu. Nah itu disuruh pakai itu, jadi yang ini nggak kita pakai nih. Kebetulan kemarin kita tinggal liburan teman ya, kebetulan saya kemarin cuti 2 minggu, jadi nggak dipakai dan nggak dicas teman ini ya selama 2 minggu. Tapi saya lepas ini kabelnya, kabel saya disconnect. Nanti kita buktikan teman, kita lihat nanti. Nah, apa kira-kira waktu kita cas itu masih butuh waktu lama atau sebentar aja penuh teman ya, kita nggak pakai. Biasanya kalau sepeda listrik itu kalau biarpun nggak dipakai 2-3 hari teman-teman ya, tetap nanti pengecasnya lama teman-teman ya. Nah, karena di sistemnya itu dia masih menggunakan arus listrik teman ya, di controllernya itu, walaupun dia nggak dipakai, walaupun dia ada nggak di on, tetap dia menggunakan arus listrik pada controllernya teman ya, jadi dia tetap akan berkurang. Makanya sering orang mengeluh teman-teman ya, kenapa sepeda saya ini katanya lama nggak dipakai, tiba-tiba nggak mau dicas namanya. Nah, sepeda listrik itu kalau udah terlanjur ngedrop nggak mau dicas teman ya, udah nggak mau dicas, harus dipancing dulu dengan cas manual teman ya. Nah, kita lanjut aja teman-teman ya, ini kita buka misalnya ini, kira-kira aki ngedrop apa enggak nih. Jangan lupa subscribe teman ya, sama tekan tombol lonceng teman ya, nah, supaya saya bisa bikin video selanjutnya teman ya. Ya, ikuti terus video saya teman ya, kita di sini belajar tentang servis teman ya. Bisa servis sepeda listrik, mungkin bisa juga speaker, bisa juga mungkin nanti alternator, bisa juga tentang panel teman ya. Intinya tentang elektrik teman ya, kita belajar tentang elektrik teman ya. Nah ini saya lepas teman ya, saya disconnect ini, kita pasang dulu, nanti kita on dulu teman ya. Saya pasang, baru kita on kan teman ya, jadi dia terpendek ya. Banyak debunya teman, ini saya lap dikit tadi, masih banyak nih. Banyak karena lamanya dipakai teman ya, nggak pernah. Tinggal 2 minggu kemarin liburan, jadi nggak dicas dan juga nggak dipakai. Nah, kita on, kalau di baloknya masih full teman ya, masih penuh. Nah, nanti kita coba cas teman ya, kira-kira berapa lama ngecasnya teman ya. Dan video ini nggak saya potong teman ya, nanti biar kita lihat berapa lama ngecasnya nih. Saya ambil casnya dulu, ngecasnya. Ngecas dulu sama waktu ngecasnya nanti. Colok sini, saya siapkan kabelnya teman. Kita lihat tentunya kira-kira berapa menit nanti ngecasnya ini teman, sampai dia penuh ya. Biasanya itu perlu waktu tuh minimal 2 jam sampai 3 jam ngecasnya teman ya. Kadang kalau sampai hampir ngedrop itu bisa sampai 6 jam teman ya. Sambil menunggu teman-teman ya, supaya kita tidak jenuh sambil ngobrol teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng teman ya. Ikuti terus video saya selanjutnya teman-teman, kita terus belajar di sini ya, kita belajar tentang teknik teman, servis teman ya, tentang servis teknik elektrik teman ya.
Nanti kita bisa belajar sama-sama tentang mungkin service alternator, mungkin starter, mungkin terus fungsinya relay segala macam, kontaktor teman-teman ya. Jadi kita di sini belajar gimana kita menjadi seorang elektrik teman-teman ya. Bisa kita gunakan di hari-hari di rumah teman-teman ya. Jadi setidaknya kita tahu teman-teman ya. Nggak harus menjadi seorang ahli, minimal kita sedikit tahu teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin ingin sama-sama belajar nanti alternator teman ya, saya akan siapkan nanti bahannya teman ya. Saya siapkan alternator, nanti kita buka teman-teman ya. Nanti kita buka, kita lihat sama-sama apa aja komponennya, apa fungsinya teman-teman ya. Makanya ikuti terus video saya teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan nanti. Alternator, bisa starter, mungkin nanti bisa juga tang AC teman-teman ya. AC mobil bisa juga teman-teman ya. Nanti kita sama-sama belajar itu teman ya, gimana cara memperbaikin AC, mungkin berapa cara ngisi periodenya gimana, pressure-nya gimana teman-teman ya. Sambil menunggu saya banyak ngomong teman-teman ya, supaya kita nggak membosankan teman-teman ya. Ini enggak saya jeda sama sekali video teman ya, ini saya video terus, ini enggak saya potong juga nih, supaya kita bisa lihat sama-sama sini berapa lama dia waktu ngecasnya. 2 minggu nggak dipakai dan tidak dicas teman ya. Dari sini biar itu penuh teman-teman. Pada beberapa menit teman ya. Penuh sudah. Ini padahal 2 minggu nggak dicas teman ya. Nah itu teman ya, jadi kalau sebelah listrik teman-teman nanti nggak dipakai ini, setidaknya kita lepas kabelnya teman ya. Kalau emang ada juga yang gini teman ya, nggak pakai soket begini, nggak apa-apa lepas kabelnya teman ya. Kabelnya atau di bautnya itu dilepas, atau mungkin fuse-nya dilepas, sekiranya teman ya. Nah itu ada bautnya, mungkin ada yang baut 2 atau berapa itu buka. Nah kalau memang teman-teman merasa susah ya diusahakan dicas ya teman ya, tiap hari setidaknya. Apalagi kalau dipakai teman ya, kalau sepeda dipakai itu mau ngedrop nggak ngedrop, usahakan setiap hari teman ya. Dan untuk pengecasnya teman-teman ya, saya anjurkan tuh jangan terlalu lama teman-teman ya. Kalau emang dia ngedrop butuh waktu yang lama, setidaknya tuh kita cas bertahap teman-teman ya. Setiap 2 jam mungkin kalau sudah hangat. Kalau dirasa mungkin tutupnya ini udah hangat teman-teman ya, mendingan cas itu dicabut dulu. Kalau udah tutupnya hangat dicabut dulu, nanti kalau sudah dingin lagi dicas lagi teman ya. Kenapa seperti itu teman ya? Karena dia ngecas aki itu teman, kalau dia terlalu panas nanti akinya cepat rusak teman ya. Dia akinya memang akinya ini free maintenance teman ya, tapi bukan berarti dia tanpa air teman ya. Dia ada air untuk membasahinya teman ya. Jadi kalau udah ibaratnya terlalu sering panas, nanti dia akan kering teman ya, elemennya rusak nanti. Makanya kalau aki itu teman ya, kadang-kadang itu kita cas 2 jam sudah panas, harusnya 1 jam 2 jam itu dia belum panas sudah panas. Itu karena dia sudah mulai kering teman ya. Jadi solusinya biasanya gitu, kita buka, kita tambah air sedikit teman ya, penting basah teman ya. Nanti kalau teman-teman mau coba silakan coba teman ya, nanti teman-teman buktikan sendiri. Setelah ditambah air mungkin satu pakai suntikan biasanya teman ya. Nanti saya akan kita buat videonya teman ya. Kita buat videonya gimana tambah air aki sepeda listrik teman ya, supaya dia enggak cepat panas teman-teman ya. Nah ini tadi yang tentang teman ya, jadi kenapa saya anjurkan kalau tidak dipakai dilepas atau mungkin sering dicas ya. Tadi kita buktikan teman ya, kalau kita lepas biarpun lama dia tetap baterai itu dia masih awet teman-teman ya, nggak ngedrop teman ya. Tapi kalau kita pasang teman ya, biarpun ibaratnya aki baru teman-teman ya, kita colok nggak kita cas semuanya selama berapa hari, walaupun kita tidak pakai, dia tetap akan berkurang teman ya, ngecasnya tetap lama. Kalau teman-teman kurang percaya, nanti teman-teman silakan coba sendiri di rumah. Mudah-mudahan nanti teman-teman pasti akan paham sendiri teman ya. Jadi itu yang penjelasan dari saya teman-teman ya, tentang yang video saya kemarin, kenapa kok harus dilepas atau sering dicas akinya supaya awet teman ya. Jadi sepeda listrik ini kita harus paham cara perawatannya teman-teman ya. Kalau kita nggak paham perawatannya, dia akan cepat rusak teman-teman ya. Setidaknya baterainya teman-teman ya.
baterainya soalnya cukup mahal teman ya. Untuk komponen yang mahal di sepeda listrik ini adalah baterai sama dinamo teman ya. Jadi kalau kita nggak bisa merawatnya nanti kita nanti ganti aki lumayan mahal teman ya. Makanya banyak sepeda listrik dianggurkan teman ya. Udah begitu rusak nggak mau dicas, diparkir sampai dijonjolkan teman ya. Nanti video selanjutnya saya akan bikin video tentang perawatan sepeda listrik teman ya. Jadi perawatan gimana caranya kita merawat sepeda listrik supaya sepeda listrik kita awet. Oke. Untuk video kali ini saya cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan tombol lonceng. Semoga teman-teman selalu keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.